Untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan varian baru COVID-19, varian Mu, sudah bergabung sama kami Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID Nasional, Alexander Ginting. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Ya, salam sehat Pak. Kalau kita boleh jujur, apakah kekhawatiran Presiden ini menandakan sebetulnya sudah ada indikasi varian Mu ini ada di tanah air? Ya, jadi masalah varian baru itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru bagi Indonesia, karena kita dari mulai sejak terjadinya pandemi di Indonesia, kita selalu berhadapan dengan virus-virus yang memang sudah bermutasi. Dan ada yang mutasi di lokal dan ada yang datang dari luar. Dan sampai saat ini Badan Kesehatan Dunia dan Indonesia sendiri juga masih memantau ada 4 varian utama yang masih dalam perhatian kita, yaitu yang jenis Alpha B117, dan kemudian ada Beta yang B1351, kemudian Gamma, dan kemudian juga Delta. Di mana Delta ini B16117.2 ini sudah mencapai 170 negara. Demikian juga yang Alpha ada di 163 negara. Nah, kemudian belakangan muncul di Kolombia, di Amerika Selatan, di mana itu ada varian baru yang disebut dengan B1.621, yang memang ini dikenal sebagai varian Mu, sesuai dengan abjadnya Yunani, dan ini masih kategorinya varian of interest. Tapi yang menjadi persoalan adalah varian Mu ini sendiri di Kolombia itu sudah mencakup 39% infeksi corona yang ada di sana. Dan kita ketahui bahwa negara-negara semua ini sudah terkoneksi, sehingga nanti dengan cepat nanti akan bisa menyebar ke beberapa negara di Amerika Selatan dan di Eropa. Dan tentunya nanti kalau kita tidak melakukan filtrasi dan tidak melakukan saringan yang ketat di pintu-pintu masuk, ini juga akan menjadi masalah baru di Indonesia. Di samping itu juga di Afrika Selatan juga ada yang disebut dengan virus C.1.2. Dan ini juga sudah menyebar di 7 negara Afrika, termasuk di Eropa dan Oceania. Dan ini menyumbang 3% kasus di dunia. Dan oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian kita. Tetapi meskipun ini ada varian baru, tapi varian Delta yang sekarang ini mendominasi di 34 provinsi dan 89% kasus dunia, ini juga nggak boleh kita abaikan. Jadi artinya memang apapun variannya, yang harus kita laksanakan itu adalah protokol kesehatan. Jadi yang namanya protokol untuk tetap melaksanakan pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, ini sudah harus wajib dari bagian kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga melalui instruksi Mendagri bahwa semua daerah, baik yang terinfeksi, itu harus melaksanakan yang disebut dengan pelacakan kontak. Dengan pelacakan kontak itu akan ada testing dan kemudian akan ada treatment. Treatment itu ada isoter, ada isoman. Jadi ini yang harus mesti dilaksanakan. Dan semua ini harus bisa juga disempurnakan dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Sampai saat ini artinya belum ada data pasti sudah masuk Indonesia, begitu ya Pak ya, singkatnya? Laporan dari genome whole sequencing yang dilakukan oleh berbagai lab di Indonesia belum melaporkan varian Mu, termasuk juga belum melaporkan varian yang C.12. Tapi untuk Delta dan Alpha dan Beta itu sudah ada. Pak, kita juga mendengar bahwa varian Mu ini kebal vaksin. Tentu saja ini juga akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang sudah dapat dosis 2 kali suntikan vaksin atau barangkali yang belum, sehingga ada pernyataan buat apa vaksin, karena makin ke sini ada yang efikasinya makin turun, malah ada varian yang justru kebal terhadap vaksin. Ya, kalau kita lihat dari New England Journal of Medicine maupun juga di majalah Lancet, seperti vaksin Pfizer dan vaksin Moderna itu, yang tadinya efikasinya sampai 96%, oleh karena varian baru Delta memang turun antara 5-8%. Tapi turun pun 5-8% masih tetap memberikan proteksi. Oleh karena itu, apapun varian yang kita hadapi, tetap kita harus melakukan vaksinasi. Jadi dengan vaksinasi itu bisa memberikan proteksi, walaupun ada yang 60%, 70%, 80%. Yang penting, goalnya adalah bahwa jika kita sakit, kita tidak sakitnya berat. Jadi dengan vaksinasi itu bisa saja terinfeksi, tapi tidak langsung masuk ke ruang isolasi sampai ke ICU. Sakitnya bisa ringan. Ini yang harus kita
cara berpikirnya, sehingga jangan gara-gara ada varian baru, virusnya selalu mutasi, akhirnya kita menghindari vaksinasi. Pak Alex, Untuk ya pertanyaan terakhir saya, mohon maaf saya potong Pak. Waktu kita terbatas soal pemantauan di pintu-pintu masuk di Indonesia, karena ini kan asalnya dari luar negeri, 43 negara sudah terinfeksi disebutkan, memastikan bahwa kasus Delta tidak terulang kembali di Indonesia. Ya, ini harus kita monitor dari bandara melalui kantor kesehatan pelabuhan, dan kemudian setiap mereka yang datang ataupun pergi dari Indonesia ataupun datang dari luar, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, itu harus sudah divaksin, dan kemudian juga harus melakukan pemeriksaan PCR. Dan yang penting lagi bahwa kita tetap mewajibkan 8 hari untuk dilakukan karantina, sehingga di dalam masa karantina tersebut bisa kita observasi. Dan bila nanti sudah melewati masa karantina dan pergi ke tempat tujuan, dan di tempat tujuan sakit, harus lapor ke dinas kesehatan setempat. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kelemahan kita, kelalaian kita mencelakakan seluruh warga yang lainnya. Iya, baik. Dari sini kita mengerti apabila otoritas yang berwenang melakukan pekerjaannya dengan baik dan masyarakat juga melakukan bagiannya, kita bisa melewati persoalan ini. Terima kasih Pak Alex atas waktu Anda berbincang bersama kami.